Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang software Autodesk Ecotech, di mana saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Di mana nama saya Ikoma Dodi Primantara Putra, NIM 006, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Donan Kali Pramana, NIM 008. Perkenalkan, nama saya Eka Rama Adi Ariana, NIM 014. Perkenalkan, nama saya Komang Ferwi Balguminan, NIM 17. Nama saya Iwayan Darmayasa, saya NIM 018. Perkenalkan, nama saya Iputu Ananda Permana Putra, NIM 19. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Warawirananta, NIM 022. Perkenalkan, nama saya Iwayan Dodik Yasa, NIM 023. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Bayu Pradana Putra, NIM 053. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penginstalan software Ecotech. Jadi di sini saya sudah mendownload Autodesk Ecotech di web getintopPC.com. Yang pertama, kita langsung aja ke download 32 bit ini, kita pencet, kita klik, tunggu sampai file downloadnya keluar. Kebetulan saya sudah download ya di sini. Agar memproses video ini lebih cepat, jadi saya sudah mendownload terlebih dahulu. Ini sudah, tinggal pencet start download akan keluar. Nah, seperti ini. Jadi kita buka filenya, kita ekstrak terlebih dahulu. Kita ekstraknya di kuliah ini aja. Sudah keluar ekstraknya. Langsung kita buka install. Ya, setelah ini kita buka setup di sini, di install ada setup. Kita klik, akan keluar seperti ini. Di next dulu sebelumnya. Kita back dulu ya. Ini kita bisa accept agreement dulu. Kita next. Serial numbernya kita bisa lihat di sini, nomor 2. Nah, saya pakai yang ini 40045445545. Dan di sini ada produk key juga 593C1, kita masukkan juga ke sini. Produk kode. Kita next, kita install. Saya kebetulan sudah install juga. Ini kita lihat, kita help product and design information. Pertama-tama kita harus buat ini permanen terlebih dahulu. Nah, aktif di sini. Kita klik yang I have an execution code from Autodesk. Jadi kita bisa cari kode ini di sini. Activation Keygens di bit ini. Tahap pertama, kita masukkan kode requestnya. Kode requestnya di sini. Copy, kita paste di sini. Nah, patch dulu. Udah, kita generate. Kode ini kita masukkan, kita copy, kita masukkan ke sini. Sudah, kita next. Tunggu sampai lisensi aktif. Nah, sudah aktif. Dan otomatis Autodesk Ecotech Analysis ini dia bakal permanen. Ya. Nah, seperti itulah cara penginstalan Autodesk Ecotech Analysis ini. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan aplikasi Autodesk Ecotech Analysis. Mungkin di antara teman-teman pernah mendengar aplikasi ini. Aplikasi ini merupakan aplikasi alat analisis lingkungan yang memungkinkan desainer untuk mensimulasikan kinerja bangunan dari tahap awal desain konseptual, juga menggabungkan fungsi analisis dengan tampilan interaktif dan menyajikan hasil analisis langsung dalam konteks middle bangunan. Jadi aplikasi ini juga adalah salah satu software yang saat ini digunakan di bidang arsitektur.
untuk membantu perhitungan-perhitungan pada bangunan. Di aplikasi Ecotech Analysis ini antara lain yang pertama ada studi penghawaan, lalu ada pencahayaan, lalu ada akustik, ada kenyamanan termal, dan lain-lain. Aplikasi yang saya gunakan adalah Ecotech Analysis 2011. Nah, jadi seperti ini tampilan awal kita buka aplikasinya. Autodesk Ecotech Analysis 2011. Di situ seperti pada umumnya ada File, Edit, View, Draw, Select, dan lain-lain. Lalu di bagian kiri ada Project, 3D Editor, ada Visual, dan sebagainya. Di aplikasi ini di tampilan awalnya seperti permukaan berbentuk kotak. Tampilannya karena masih merupakan software di kalangan arsitek, tampilan ini kurang lebih sama seperti software lainnya seperti AutoCAD, Archicad, dan lainnya. Di kanan juga ada beberapa tools seperti Material Assignment, Display Setting, Visual Setting, ada juga Shadow Setting yang berguna sebagai pengatur bayangan. Ada juga analisis, grid, dan yang lainnya. Aplikasi ini sangat disarankan digunakan untuk menganalisis seperti pencahayaan, penghawaan alami, dan kenyamanan termal, dan lainnya. Jadi, lebih baik menggunakan software Ecotech Analysis ini, karena memakai aplikasi Ecotech Analysis ini sangat memudahkan kita dan menjadi terlihat lebih real. Nah, berikut simak video untuk menginstal aplikasi npmat ini ke PC kita. Ini dia. Baik, di sini saya akan menjelaskan gimana cara menginstal EV 5.1. Baik, di sini saya akan mengekstrak bit 64 dan hasilnya seperti ini. Kemudian kalian pilih setup. Setelah itu tunggu. Nah, kalian pilih next, pilih accept, pilih next lagi, next lagi. Nah, di sini kalian menunggu untuk beberapa menit. Selanjutnya kalian pilih yes untuk memasukkan lisensinya. Pilih install lisensi have. Setelah itu kalian klik next, import filenya. Nah, di sini kalian pilih di mana kalian mengekstrak file tersebut, file ekstraksinya. Lalu klik open. Nah, kalian pencet yes, finish. Untuk selanjutnya kita mengcopy file yang berada di drive tersebut. Kita menggantinya dengan letak folder file yang seperti di atas. Nah, kalian copy semua, lalu cari folder yang berada di Windows C, program file. Setelah itu kalian cari F6 dari 8. Centang dan continue. Lakukan satu file lagi yang di 64 bits,
copy, lalu cari folder yang tadi di bits 64. Nah, kalian copy di sini, paste, replace, continue, replace. Supaya aplikasinya muncul di desktop, klik kanan, shortcut copy ke desktop, paste, replace. Oke, ternyata berhasil. Kita buka aplikasinya. Tunggu beberapa saat hingga terbuka. Nah, di sini sudah terbuka aplikasinya. Beginilah penampilan dari EV 5.1. Aplikasi yang kedua yang ingin kami bahas adalah NP atau The Environment for Visualizing Images. Nah, apa sih yang dimaksud dengan NPMate? NPMate merupakan sebuah revolusi dari sistem pengolahan citra digital. Dari permulaan lahirnya, NP telah didesain untuk banyak kebutuhan spesifik pada siapa yang biasanya menggunakan data penginderaan jauh, satelit, atau foto udara. Nah, NP menyediakan visualisasi data dan analisisnya secara komprehensif untuk citra dalam berbagai ukuran dan tipe apapun di dalam lingkungan yang inovatif dan user-friendly. Satu kelebihan NP adalah pendekatan yang unik dalam pengolahan citra, mengkombinasikan teknik file-based dan band-based pada fungsi yang interaktif. Ketika file data input dibuka, band atau saluran dari citra disimpan dalam sebuah daftar, di mana semua saluran bisa diakses dari semua fungsi sistem. NP mempunyai antarmuka visual yang baik serta menggabungkan secara komprehensif dengan algoritma pemprosesnya. NP memasukkan semua fungsi dasar pengolahan citra dalam antarmuka penggunaan grafis yang mudah. Nah, NP dapat digunakan dalam area masalah pengelolaan citra pada umumnya, seperti input dari tipe data yang tidak standar, menampilkan dan menganalisis citra berukuran besar, dan eksistensi untuk kemampuan analisis atau ada fungsi plug-in-nya. Perangkat lunak ini memasukkan perlengkapan untuk pengolahan citra dalam berbagai disiplin dan mempunyai fleksibilitas untuk mengizinkan implementasi strategi analisis yang berbeda dari biasanya. Nah, NP dibuat dalam bahasa interaktif dan NP dibuat dalam bentuk bahasa interaktif data language atau IDL, bahasa pemrograman yang cukup ampuh dalam mengintegrasikan pengolahan citra. Fleksibilitas NP menggunakan kemampuan dari IDL. IDL harus ada untuk menjalankan NP ini. Beberapa fungsi umum dari NP itu sebagai berikut. Apa sih fungsi dari software NPMate ini? Nah, yang pertama, fungsi NPMate ada pengolahan citra. Nah, kegunaan umum fungsi pengolahan citra termasuk transformasi data seperti transformasi prinsipal, komponen, brand ratio, hue saturation value atau HSV, perentangan, indeks vegetasi. Yang kedua ada klasifikasi. NP menyediakan means atau ISO data untuk metode klasifikasi unsupervised. Klasifikasi supervised meliputi metode yang sederhana seperti parallel feed, minimum distance, maximum likelihood, dan Mahalonis sampai dengan binary encoding. Yang ketiga ada pengolahan data hyperspectral.
NP menyediakan perlengkapan untuk memproses data hiperspektral, termasuk perangkat pemetaan spesial yang digunakan oleh AdMember, Citra, atau library untuk linear spectral unmixing dan digit filtering. Yang keempat ada pengolahan data citra radar. NP juga memiliki kemampuan untuk pengolahan citra radar secara komprehensif seperti antena pattern, select to ground range correction, adaptive, dan texture filter sampai dengan volumetric analysis. Nah, kemudian fungsi yang terakhir dari NP ini bisa digunakan sebagai pemetaan. NP pada akhirnya menyediakan perlengkapan untuk menghasilkan peta akhir seperti konservasi data ke format vektor SIG atau layout data. Kemudian NP menyederhanakan pengolahan yang interaktif dan komprehensif untuk data set multi saluran yang besar, seperti mengubah ukuran citra, mengupload spektral dan library-nya, kemampuan menampilkan secara fleksibel dan geografis. Nah, ada beberapa menu yang disediakan pada NP. Menu yang pertama ada file management. Nah, apa sih fungsi dari menu-menu yang ada pada NP? Pertama ada file management. Menu file management ini digunakan untuk membaca file ke dalam NP, menetapkan pilihan untuk keluar dari NP, dan fungsi manajemen program dan file lainnya. Nah, yang kedua ada display management. Window menu untuk mengendalikan display dan plot window NP, termasuk window atau jendela baru, memaksimalkan ukuran jendela, menghubungkan display window dan menutup jendela. Nah, yang ketiga ada interactive display function. 5 menu tampak secara keseluruhan pada main image window, file overlay, enhance, tools, and window. Menu ini secara bersama bernama display menu bar. Nah, display menu bar digunakan untuk mengakses operasi umum dan fungsi-fungsi utama. Yang keempat ada basic tools. Basic tools untuk mengakses berbagai fungsi dasar NP. Fungsi ini biasanya bermanfaat mengetahui tipe spesifik dari citra yang akan dianalisis. Fungsi seperti region of interest dapat digunakan pada multi-display, sedangkan fungsi seperti band match menawarkan kemampuan proses umum citra. Fungsi strength data adalah suatu contoh dari suatu fungsi yang menawarkan file-to-file contrast stretching. Kemudian menu yang kelima ada classification. Classification untuk mengakses fungsi klasifikasi NP. Fungsi ini meliputi supervised, unsupervised classification, collecting AdMember, classification prepuce, rule image, menghitung kelas statistik, dan confusion metric, menerapkan mayoritas dan analisis minoritas ke klasifikasi citra. Yang keenam ada transform. Transform ini digunakan untuk mengakses fungsi transformasi. Transformasi adalah operasi pengolahan citra yang mengubah data ke data space yang lain. Pada umumnya dengan menerapkan sebuah fungsi linear. Tujuan umumnya, perubahan bentuk akan meningkatkan presentasi informasi. Citra yang telah diubah biasanya seperti mudah ditafsirkan atau mudah diimplementasikan dibanding data aslinya. Yang ketujuh ada filter. Filter untuk melaksanakan convolution, morphological, textural, adaptive, dan FFT filtering. Filtering secara khas digunakan untuk meningkatkan gambaran citra dengan pemindahan spatial frequency tertentu. Spatial frequency menggunakan variasi terang atau DM dengan jarak dan citra berisi banyak spasial yang berbeda. Kemudian yang ke-8 ada spectral tools. Spectral untuk mengakses tool khusus untuk meneliti citra multispektral dan hiperspektral dan tipe data spektral lain. Nah, tool meliputi building resampling dan viewing spectral libraries, mengakses irisan atau slice spektral. Kemudian yang ke-9 ada map tools. Map untuk mengakses registrasi citra, orientification, koreksi geometris, mosaiking, dan banyaknya lagi. Juga menggunakan menu map untuk mengakses tool untuk mengkonversi koordinat data dan memetakan proyeksi, untuk membangun proyeksi dan mengkonversi koordinat dan untuk
vektor tools. Vektor untuk membuka file vektor, menciptakan file vektor, mengatur file vektor, mengkonversi citra raster layer vektor, mengkonversi grid singular point. Yang ke-11 ada topographic tools. Topographic ini digunakan untuk membuka dan menganalisis hasil keluaran dari data ketinggian topografis kita. Kemudian tools yang terakhir ada radar tools. Radar ini digunakan untuk mengakses tool standar dan advanced untuk analisis deteksi citra radar dan advanced SAR system seperti GPL full volumetric dan SIR system. Fungsi penggunaan NVMe. NVMe merupakan sebuah program yang dapat mendukung kinerja selama bekerja dalam proses desain dan analisa. Kemajuan teknologi informasi telah memberikan banyak manfaat dalam menyiapkan hidup. Salah satunya adalah NVMe. Dalam peranannya yang mampu menampilkan model programmatik yang didasarkan dalam cukup dinamika data dan teknologi. Saat ini, pemahaman digital arsitektur dengan kinerja telah menawarkan banyak pilihan, antara lain melalui aplikasi desain dengan menggunakan program NVMe. Program NVMe Vertex 1 merupakan sebuah program yang digunakan untuk mengukur dan menganalisa optimalisasi suatu perkotaan, desain bangunan, arsitektur, dan perancangan lingkungan dari segi atmosfer, permukaan, sistem suhu, dan vegetasinya, yang memudahkan seorang arsitek dalam analisis data dan merancang sebuah bangunan. Ya, sekian dulu dari kelompok 2. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.